Selamat siang, kita akan mulai untuk trauma healing. Yang pertama saya ingin menjelaskan dulu trauma itu apa. Trauma bisa terbagi menjadi dua, yaitu trauma fisik dan trauma mental. Mental ini meliputi pikiran dan perasaan. Untuk trauma fisik sebaiknya datang ke tim medis. Ya, jadi saya ini fokus kepada trauma mental. Trauma pengertiannya adalah respon refleks tubuh kita untuk menanggapi sesuatu yang terkait dengan kejadian mengerikan di masa lalu. Nah, konsep mengerikan itu begini. Mengerikan versi setiap orang itu berbeda, tergantung sensitivitasnya. Ada yang kalau melihat kekerasan fisik itu mengerikan, nah itu traumatis. Ada yang sekedar melihat senyum palsu, menurut dia, wah senyumnya kok kayak mengejek gitu. Sakit hati trauma bisa. Nah makanya kadang-kadang trauma ini sulit untuk dikomunikasikan. Kamu trauma kenapa sih? Senyum palsu. Kan nggak mungkin. Ini malah jadi bahan ejekan baru. Kalau kita bilang traumanya yang secara umum keren, misalnya pembunuhan dan lain sebagainya, itu keren, tapi juga tetap tidak enak untuk dibicarakan. Nah, saat seseorang mengalami trauma, respon dirinya itu bisa ada 4. Yang pertama, fight, melawan. Traumanya dilawan. Dia mendorong dirinya untuk melampaui trauma itu. Yang kedua adalah flight. Dia lari. Pembahasan tentang tema-tema trauma itu dia nggak mau denger. Hal-hal yang berhubungan dengan trauma itu dia nggak mau deket-deket. Yang dua lagi apa? Forget. Saking beratnya dan tidak bisa diproses, ini mending aku lupakan aja. Ini proses pertahanan diri, karena kalau ingat, ini akan mengerikan sekali yang tidak bisa ditanggung. Nah biasanya forget ini nanti urusannya kita sama saksi-saksi. Kalau saya sedang membawakan forensik hipnosis, ini banyak saksi dari kejadian kejahatan yang saking mengerikannya kejahatan itu sampai dia tiba-tiba lupa. Pokoknya jam 9 malam sampai jam 11 malam saya nggak ingat apa-apa. Bener-bener lupa. Nah ini perlu digali oleh orang yang benar-benar memahami terapi. Kenapa? Karena ketika lupa ini diingatkan kembali, dia akan menghadapi trauma yang besar. Jadi jangan ngotak-ngatik lupanya orang kalau Anda tidak punya ilmu yang cukup. Karena bisa jadi lupa itu adalah kondisi terbaiknya saat ini. Ya. Nah, terus kemudian yang terakhir apa? F yang terakhir itu adalah freeze. Bengong. Ya nggak maju, ya nggak mundur, ya nggak ngapa-ngapain. Tapi juga sebenarnya nggak nyaman. Jadi fight dilawan, flight lari, forget dilupakan, atau freeze. Yes, pokoknya kalau mengenang trauma itu udah gini aja, tidak tahu harus merespon apa. Nah orang freeze ini berbahaya kalau di jalan. Di jalan tiba-tiba freeze, pakai kendaraan, lagi menyeberang, itu kematian sangat dekat dengan orang-orang seperti ini. Dan secara ketubuhan, orang-orang yang kemudian freeze, ini lebih dekat dengan penyakit-penyakit pembuluh kapiler. Karena tekanan di dalam besar, tubuh tidak siap, tidak tahu merespon dengan tegang atau dengan santai, tubuhnya dalam kondisi normal, misalnya tiba-tiba tekanan darahnya naik, detak jantungnya naik, tapi tubuhnya tidak dalam kondisi siap. Ya, kondisi-kondisi mendadak stroke dan lain sebagainya itu bisa terjadi. Trauma ini keburukannya apa saja sih? Biar kita tahu dulu bahwa trauma itu perlu ditangani. Yang pertama, saat kita mengalami trauma, maka semua unsur yang ada di dalam konteks trauma tadi bisa satu, membuat kita terganggu, atau dua, membuat kita terkena itu 2 kali.
Contoh begini, ada seseorang menikah, di dalam pernikahan itu dia mengalami KDRT. Trauma tuh, cerai aja deh, cerai. Nah, mengapa bisa sampai trauma? Karena urusannya belum selesai. Jadi trauma itu konsep dasarnya adalah ini mengerikan dan belum selesai. Itu ya konteksnya ya. Kalau sudah selesai, ini bukan trauma lagi, ini cukup kenangan buruk gitu aja. Tapi nggak apa-apa, saya bisa melanjutkan hidup. Kalau urusan belum selesai, refleks bawah sadar kita adalah menyelesaikan urusan tersebut. Meskipun kita punya keyakinan, aku nggak mau deket-deket lagi sama mantan suamiku, misalnya. Itu ngomongnya. Tapi bawah sadarnya karena punya kebutuhan untuk menyelesaikan, nanti jodoh berikutnya, entah kenapa, dia akan milih yang ciri-cirinya mirip dengan si suami pertama pelaku KDRT. Sehingga pas di pernikahan kedua, lah kok KDRT lagi? Padahal aku sudah menghindari, sudah melakukan riset untuk selamat dari kejadian ini. Kenapa mengulang lagi? Karena bawah sadarnya merasa orang yang seperti ini sebenarnya pelaku KDRT. Dia ngerti sebenarnya, bawah sadar ya. Dan bawah sadar, oke, kalau sama yang dulu nggak selesai, selesaiin aja sama yang ini. Nanti setelah dia KDRT. Jadi trauma yang tidak selesai itu bukan terus kemudian membuat aku move on lah. Anda move on, betul. Tapi akan bertemu dengan kisah lain yang serupa di kemudian hari. Move on-nya benar, tapi ketemu orang yang mirip di kemudian hari. Atau benar-benar bawah sadar Anda karena saking takutnya dengan konsep yang flight, melarikan diri, maka Anda akan selamat dari skenario yang pertama. Benar-benar semua ciri yang disadari, yang tidak disadari, yang merujuk kepada pelaku KDRT, dengan Anda semua akan menghindari. Kalau yang ini untung. Tapi proses menghindari ini, semua orang akan difilter berlebihan. Sehingga menemukan pasangan berikutnya, ini kalau konteksnya korban KDRT kemudian nyari jodoh lagi ya. Wah, ini filternya luar biasa. Bahkan kadang-kadang memfilternya demi keselamatannya ya. Difilter yang luar biasa sampai calon pasangannya tuh bertanya, syaratmu setinggi itu tuh spekmu kayak apa sih? Speknya juga biasa, kok syaratnya luar biasa. Itulah trauma. Jadi konsep penyusun trauma itu, saya ulangi, kejadian mengerikan di masa lalu, versi si orang yang mengalami. Dan ini belum selesai. Terus definisi selesai apa, Pak? Definisi selesai adalah ketika Anda sudah berdamai dengan trauma. Ciri berdamai dengan trauma itu apa, Pak? Ciri berdamai dengan trauma, saya ngutip dari kalimatnya Gus Dur almarhum, yaitu memaafkan. Siapa yang perlu dimaafkan? Diri saya dulu sebagai korban. Kok nggak jadi pelaku aja? Saya maafkan diri saya. Si pelaku, saya maafkan. Kejadiannya, saya maafkan. Ciri memaafkan bagaimana? Mengingat kejadiannya, tetapi tidak ada respon apapun dari tubuh kita. Kamu pernah diludahi sama si itu? Pernah. Waktu itu, hahaha. Gak apa-apa tuh, sudah bukan trauma. Kamu pernah diludahi? Trauma. Diludahinya sekali, sakitnya setiap hari. Kadang pelaku ini melakukannya sekali. Tapi untuk apa si korban mengalaminya berkali-kali? Nanti saya akan membahas konsep memaafkan ini terpisah dan di awal. Karena itu satu-satunya jalan terbaik untuk menghadapi trauma. Lalu kerugian trauma selanjutnya apa? Orang-orang yang mengalami trauma biasanya secara sosial menarik diri dari lingkungan. Mereka lebih tidak banyak berkomunikasi, tidak banyak teman, tidak mudah cocok dengan orang lain. Ya itu tadi, filternya kebanyakan. Sehingga ketika dia ditinggal satu temannya saja, ini akan menjadi trauma baru. Trauma tambahan. Karena dunianya cuma ada 7 orang, sekarang tinggal 6, ada satu pergi. Nah, dia akan ketakutan dan attach kepada yang 6 yang tersisa. Tolong jangan tinggalin aku. Nah, 6 ini kalau baik,
ya jadi teman. Kalau nggak baik, untungnya buat aku apa? Nah, orang-orang trauma ini biasanya hidup di lingkungan yang seperti ini. Kalau dia mau melewati traumanya, maka dia akan membuka diri lagi dengan orang-orang baru. Yang ini nggak usah difilter, ini lo cuma mau jadi teman, bukan jadi jodohmu gitu. Ya, jadi orang traumatis itu kadang membawa traumanya itu ke semua lini kehidupannya. Orang mau jadi teman sekolah itu loh kita nggak bisa milih, difilter sama dia. Nah, lalu untuk orang yang trauma lebih dari 5 tahun, ini dari konsep pemaafan, orang trauma yang membiarkan traumanya terpelihara, tidak terselesaikan lebih dari 5 tahun, orang ini akan mulai mengalami disfungsi organ. Saya tidak mengatakan organnya rusak, tidak. Fungsinya. Jadi saya banyak menemui orang-orang yang lumpuh, ada yang sudah 30 tahun lumpuhnya. Tapi menurut medis, seluruh organ ini sehat. Sarafnya, ototnya, tulangnya sehat. Dan merespon semua, tapi nggak bisa jalan. Terus apakah kemudian bisa jalan? Ada bisa jalan. Setelah dia melepas traumanya. Nah, ada yang datangnya paling akhir. Ternyata dia datang 2 jam sebelum sampai atas. Itu kursi rodonya itu disuruh sama istrinya sama 2 orang pengawalnya. Ini pensiunan TNI. Sampai di atas, mencos begini. Terus tangannya begini. Nah, ketika mau diterapi, saya mengatakan, istrinya, pengawalnya, semuanya pergi. Nggak bisa, kami harus nungguin. Kalau nggak mau pergi, ini bapak silahkan dibawa pulang. Ya sudah, kami pergi. Mereka pergi dari pojokan itu ngeliatin. Tapi jauh, nggak akan dengar. Waktu di terapi, saya bertanya kepada traumanya, atau trauma yang nempel di mulut, di tangan dan di kaki. Karena saya tanya, apa ini? Tubuhnya menjawab, trauma. Trauma pada kejadian manusia atau apa? Manusia. Siapa pelakunya? Istri saya. Nah, dengan kondisi yang pencos itu dia menjelaskan, saya itu pejabat militer. Loh kok di rumah dibentak-bentak sama istri saya? Tapi saya nggak berani balas. Nah, setelah terjadi 12 tahun, akhirnya bawah sadarnya membuat program. Kalau kamu masih gagah begini nggak bisa balas, kamu malu. Jadi buatlah dirimu pantas untuk mengalami itu tanpa balas. Gimana caranya? Ya lumpuh, ya pengkor, ya nggak bisa ngomong. Nah kalau gini, kamu dikata-katain istrimu nggak balas, normal, wajar. Jadi tubuhnya itu memberikan dia alasan. Kalau kamu memang maunya begitu, nggak mau balas bentak-bentak, ya sudah kayak gini aja. Bayangin kalau istrinya di situ, didorong turun, gelunding gitu kan. Nah, untungnya istrinya nggak ada di situ, di jauh. Kemudian saya tanya, saya waktu itu menggunakan terapi resources, jadi sumber daya apa yang kamu miliki yang sangat kuat, yang bisa mengalahkan traumamu itu. Dia cerita dengan mencos itu, saya itu dulu playboy. Tapi ngomongnya sebenarnya pelan dan nggak beraturan. Ini kan saya rangkum. Dulu waktu kuliah tidak ada satupun orang yang menolak saya. Hebat dong. Kecuali. Nah tiba-tiba dia bilang ada pengecualian. Siapa? Ternyata bukan istrinya. Nah ini kalau istrinya dengar malah lebih parah lagi kan. Kecuali Anita. Ini pun nama samarannya. Kenapa Anita? Dia satu-satunya menolak saya. Dan penolakannya itu diumumkan di kampus. Malu saya. Jadi satu sisi dia punya resources, tapi ternyata ada trauma juga di masa lalu. Ya sudah, menurutmu lebih menyakitkan mana, ditolak sama Anita atau trauma karena dimarahin istrimu? Wah Anita lah, satu kampus loh. Sekarang
teman-temanku yang masih hidup itu masih mengingat dan mengolok-olokku. Lalu saya bilang, seandainya Anita di hadapan Anda, di sebelah mana dia? Oh, di situ. Pakai baju warna apa? Warna begini, celananya apa begini. Terus kehadiran Anita kali ini, dia hadir untuk Anda, menyembuhkan Anda. Mau nggak disembuhin Anita? Mau. Bagaimana cara Anita menyembuhkan Anda? Saya bertanya. Saya harus remas-remas itu dadanya. Itu pakai tangan gini loh. Ngomongnya masih begitu. Ya silahkan. Lalu dengan imajinernya tangannya dia begini. Lo bisa gerak tangannya. Kalau istrinya di situ, itu akan dibuat cacat baru tuh. Trak gitu kan. Inilah pentingnya trauma itu dibicarakan dengan orang yang tepat, terapis. Ya, istri, anak sementara jangan ikut dulu. Mau kemana? Mau ngopi 2 jam. Nah, itu bayangin sudah berapa data yang bisa membuat bapak ini terbunuh sebelum terapi selesai jika ada istri dan anaknya mungkin kan. Tapi tangannya sudah bisa gerak. Oh, istrinya dari sana udah videoin teriak-teriak, tangannya bisa gerak. Saya dengar tuh, kencang ngomong. Terus apa lagi, Pak? Saya harus menyatakan cinta lagi sama Anita sambil tetap saya remas. Kalau istrinya tahu kayak gimana? Ya, mungkin bapak akan ditolak lagi, saya bilang. Kenapa? Dulu mulutnya nggak pencos saja, bapak ditolak masih muda. Sekarang mulutnya kayak gini, nembaknya gimana? Ya, sebentar. Itu gini-giniin. Lama gitu, 20 menitan. Lu mulutnya itu langsung lurus. Anita, aku mencintaimu. Gitu. Mulutnya ternyata setelah dia melalui trauma diolok-olok, ditolak si Anita itu ternyata juga bisa. Lalu karena tujuannya terapi, saya mengatakan, dan pada hitungan ketiga, Anita menerima cinta Anda. 1, 2, 3, seneng Pak, sekarang saya diterima Pak. Ya dipeluk lah. Tapi jauh Pak. Dia itu 3 meter ke sana. Ya jalan. Dia langsung berusaha jalan ini. Wah, istrinya sana teriak-teriak. Bisa jalan. Andai dia mendengar selengkapnya. Yang menyebabkan jalan. Singkat kata, bapak itu dengan otot yang sudah lama tidak digunakan untuk jalan, harus ada 2 tim saya untuk memanggul dia. Dia berlatih itu. Intinya dia selesai, dia bilang terima kasih, lalu dia bilang begini, kursi roda itu saya hibahkan ke masjid ini. Kalau ada yang lumpuh misalnya, silahkan dipakai. Dia pulang turun tangga yang curam itu, saat ini dipapah oleh istrinya yang tidak tahu isi komunikasi tadi dan para pengawalnya. Nah, maka trauma itu selalu sensitif untuk diceritakan. Jadi di dalam sesi trauma healing kita nanti, Anda tidak perlu menceritakan detail traumanya. Kebetulan yang saya ceritakan tadi itu adalah seseorang yang tidak diminta tapi dia bercerita. Ini hanya sebagai pengingat saja bahwa kadang-kadang yang terdekat dari kita adalah penyebab kesakitan. Dan ternyata obat yang kita cari, seandainya obat itu diketahui bersama, lebih mengerikan bagi si penderita trauma ini akibatnya. Coba kalau yang bisa menyembuhkan itu hanya Anita. Digorok itu sama istrinya. Nah, karena kita akan menjalani sesi trauma healing, maka saya berharap siapapun yang melihat video ini akan memberikan pemahaman kepada dirinya, atau mungkin kepada kliennya, atau mungkin kepada keluarganya, bahwa trauma itu efeknya panjang. Satu trauma bisa menyebabkan manusia ini berubah kehidupannya, berubah cara komunikasinya, sehingga berubah pekerjaannya, berubah jodohnya, berubah lingkungannya. Dan lingkungan yang ditarik ke dalam orang-orang trauma ini selalu bukan lingkungan yang menyenangkan. Karena orang trauma kalau lihat orang gembira itu nggak seneng. Kamu sih nggak ngerasain, dalam hati dia bilang gitu.
Ya sama, orang seneng itu juga pengen ngomong begitu. Kamu sih nggak ngerasain seneng-seneng kayak aku. Sama-sama, cuma orang trauma itu, mengapa mereka biasanya mempertahankan traumanya? Karena mereka punya konsep, aku sakit, jadi si pelaku harus sakit juga. Padahal dengan Anda sakit-sakitan, si pelaku itu juga nggak tahu kan, Anda tidak beritahu. Masa Anda update status, yang bikin aku trauma si Anu, aku nangis seharian loh. Kan tidak. Sehingga sebenarnya yang kita pertahankan sakit dalam diri kita itu tidak diketahui bahkan oleh si pembuat trauma. Bahkan si pembuat trauma kadang-kadang tidak tahu kalau dia pelakunya. Saya pernah di terapi, ternyata ada trauma dalam diri saya kepada Pak D saya. Traumanya itu tidak kerasa, tapi ketika saya sedang di terapi, kemudian orang mengulik-ngulik tentang trauma, ternyata ada di masa kecil saya itu saya ketakutan sama Pak D saya. Pak D saya waktu itu masih muda, ganteng, nggak ngapa-ngapain saya. Tapi waktu kami sedang duduk berdua, nggak ada orang, dia melototin saya. Mungkin bagi dia bercanda. Karena saya ngomong apapun dia diam tapi melotot. Lama-lama karena saya nggak nyaman, saya lari pulang. Bagi saya kejadian itu sudah selesai. Bagi kesadaran saya saat ini. Ternyata ada kebencian saya kepada orang-orang yang menunjukkan mata melotot. Setiap kali ada mata melotot, entah kenapa, kok benci sama orang kayak gitu. Terus katakanlah kalau ini misal saya tunangan sama orang, tiba-tiba orang itu melotot dalam jangka waktu yang sedikit lebih panjang, nggak jadi aja deh. Kira-kira begitu. Ternyata pelakunya juga bukan perempuan, laki-laki. Tapi filter saya akhirnya ke siapapun. Ada melotot sedikit, wah tak hajar. Kalau saya ketakutan, ya udah saya yang lari. Nah, jadi trauma itu tidak melulu sesuatu yang bisa kita ingat. Oke. Di dalam trauma healing, nanti saya akan mengajarkan beberapa hal. Yang pertama, saya taruh di awal nanti konsep tentang pemaafan. Yang kedua, kita ke self-hypnosis. Yang ketiga, kita akan masuk ke dalam pola pikiran. Ini untuk mengatasi trauma yang letaknya ada di pikiran. Yang keempat, kita akan menangani trauma pada pola emosi. Yang kelima, kita akan masuk ke dalam pola refleks. Ini hubungannya dengan tubuh. Katanya metode yang dipraktekkan 4, Pak. Ya, mulai 1, 2, 3, 4. Yang ini nanti konsep. Lalu self-hypnosisnya untuk apa, Pak? Nanti di bagian akhir baru kita praktekkan manfaatnya. Di depan praktek untuk menguasainya. Di akhir kita akan gunakan kalau terjadi kasus yang ke-6. Yaitu mix trauma. Trauma campuran. Ya di pikiran ada, di emosi ada, di refleks ada. Nah itu nanti baru kita menggunakan self-hypnosis. Oke, saya akan mulai materi yang pertama yaitu pemaafan. Memaafkan itu konsep yang versi Gus Dur tadi itu sebenarnya sederhana. Ciri berhasil memaafkan adalah kita mengingat kejadiannya, tapi tubuh kita tidak merespon apa-apa. Ada orang yang mengingat kejadian tertentu, perutnya terus jadi agak sakit. Napasnya jadi berubah. Nah, kalau terjadi perubahan seperti itu, berarti ingatan di masa lalu itu berefek pada diri kita sampai sekarang. Pemaafan ini berbeda dengan mengampuni.
Pemaafan itu adalah saya memutuskan untuk putus hubungan dengan gambar si Anu di kepala saya. Saya waktu kecil dipelototin oleh Pak D saya. Kalau saya tidak memaafkan, yang terjadi sebenarnya adalah wajah Pak D saya yang melotot itu saya simpen di sini, saya kenang, lalu saya ceritakan ke orang-orang gara-gara pelototan itu. Saya mengalami ini, dan ini. Kenapa saya suka menceritakan itu terus? Karena saya memelihara sosok kejadiannya waktu itu. Apakah Pak D saya terpengaruh? Enggak. Dia hidup bahagia dengan keluarganya, bahkan nggak ingat kalau punya ponakan saya, misalnya begitu. Tapi saya yang mengalami efek pelototannya, ini belasan tahun kemudian atau mungkin 20 tahun up kemudian, saya masih menganggap bahwa sosok Pak D saya waktu muda dan melotot itu masih ada di sini. Kalau saya memaafkan, berarti saya mengizinkan sosok yang melotot ini untuk pergi dari kepala saya. Ya sudah, itu sudah berlalu, aku memaafkanmu, sekarang kamu pergilah. Berganti dengan sosok Pak D-ku yang sudah tua, yang aslinya ini. Kalau kita tidak melepaskan diri, maka sampai si pelaku meninggal, sosoknya tetap hidup di sini. Makanya ada orang yang mengatakan dendam kesumat sampai ke liang lahat masih terlihat. Itu bukan salah dia, itu karena kita memelihara apa yang kita tidak suka. Gara-gara memelihara yang apa yang tidak kita suka, akhirnya kita terbiasa. Yang kita sukai kita tidak bahas, yang tidak kita sukai kita bahas harian. Kalau Anda punya pasangan yang setiap hari bahas orang lain yang menyakiti hatinya, betapa dia sedih, betapa dia terfitnah misalnya, betapa dia malu misalnya, jasa Anda itu nggak akan disebut. Hari ini siapa yang ngasih makan? Sebentar, jangan bahas itu. Kita bahas orang yang menyakiti hatiku. Oke. Hari ini siapa yang ngantar kamu ke salon? Oke, salon sudah berlalu. Tapi mari kita bahas orang ini yang menyakitiku di masa lalu. Loh, kamu tuh nikah sama siapa? Kok yang bahas orang itu? Dan kenyamanan membahasnya sudah menjadi pola. Sehingga orang-orang seperti ini mulai terbiasa untuk membahas sesuatu yang tidak nyaman. Orang-orang yang sedang tidak trauma nggak cocok sama orang seperti ini. Maka saran saya sebenarnya, dan ini juga marketing saya, kalau mau nikah harusnya pasangan itu diterapi dulu dua-duanya. Jadi satu bawa trauma, ini grup trauma namanya. Sekeluarga kok trauma semua. Nah, pemaafan berbeda dengan mengampuni. Memaafkan itu saya melepaskan diri dari sosok tertentu yang mengganggu saya. Berarti kendalinya di saya. Saya yang memberi izin. Kamu tetap di sini gara-gara saya mengizinkan. Sekarang hari ini kamu saya maafkan dengan cara kamu keluar dari kepalaku. Dadah. Itu pilihan logik dan tidak akan kambuh. Kenapa? Karena dengan kesadaran Anda melakukannya. Kalau Anda pelihara boleh, Anda sakit, orangnya senang-senang. Lalu apa bedanya dengan mengampuni? Mengampuni itu membebaskan seseorang dari semua tuntutan. Misal saya ditipu orang. Saya rugi 17 juta. Memaafkan artinya kejadian penipuan itu sudahlah. Pelakunya juga sudahlah. Tapi apakah saya mengampuni atau tidak? Kalau saya bilang, sudahlah kamu saya maafkan. Yang penting 17 jutanya kembalikan. Itu berarti memaafkan tanpa mengampuni. Dan itu boleh. Tapi beda lagi kalau kamu saya maafkan dan 17 jutanya juga saya ikhlaskan. Itu namanya memaafkan dan mengampuni. Yang menjadi berat adalah orang-orang mengira bahwa memaafkan itu harus plus mengampuni. Sudahlah maafin dia, enak aja. Aku dibikin sakit hati karena dianggap memaafkan itu ya orangnya dilepaskan, ya hukumannya dihilangkan. Makanya orang-orang kalau disuruh maafin marah. Rugi aku diginiin, masa dia dimaafin? Beda. Memaafkan itu biar kamu tidak terganggu.
Urusan kamu laporkan ke polisi, ke dewan adat, ke keluarga, ke tetangga, untuk dimintai pertanggungjawaban itu urusan yang berbeda. Nah, karena orang jarang membedakan memaafkan dan mengampuni, maka menurut mereka itu satu paket. Sehingga sulit sekali. Aku sudah nangis seminggu, masa orangnya dimaafin? Tentang kesedihanmu sampai nangis seminggu itu, tuntut gak apa-apa, pukulin orangnya gak apa-apa, tapi jangan pelihara si pelakunya ini di kepalamu, keluarkan. Karena kalau gak dikeluarkan, akan ada minggu kedua, ketiga, dan seterusnya. Bahkan setelah membalas. Oke ya. Jadi, kapan trauma kita sembuh? Kalau kita sudah memaafkan. Pertanyaan berikutnya, siapa yang perlu dimaafkan? Yang perlu dimaafkan adalah satu, diri kita di masa lalu. Saya pernah dipukulin orang waktu usia 18 tahun sampai trauma. Anda mengalami kejadian yang sama, Anda bisa menilai. Pertama, yang salah yang mukulin. Atau kedua, yang salah diri saya sendiri karena saya tidak belajar bela diri, sehingga kalah dan dipukuli. Manapun yang Anda pilih, maafkan. Kalau Anda yang disalahkan oleh diri Anda adalah pelaku, aku nggak ngapa-ngapain kalau dipukulin, ya nggak apa-apa. Pelaku itu kan sudah selesai perbuatannya, maafkan. Kalau tidak terima, laporkan untuk dia menjalani hukuman yang diperlukan. Tapi kalau Anda menyalahkan diri sendiri, boleh. Gara-gara aku kurang pandai berkelahi, aku kalah, aku dipukulin. Maafkan diri Anda yang kurang pandai berkelahi itu. Atau kadang-kadang maafkan sebuah kejadian. Kecelakaan misalnya, terus kemudian kaki Anda patah. Kadang-kadang yang Anda salahkan bukan tentang orangnya, tapi tentang kecelakaan itu membuat aku trauma. Tetapi ketika Anda mengalami trauma, yang Anda alami double. Kaki patah plus trauma. Kalau Anda memaafkan, Anda cuma kakinya patah aja, tapi nggak trauma. Anda pilih kaki patah plus trauma, atau kaki patah saja, tapi nggak trauma. Itulah konsep dari pemaafan. Suami saya dulu melakukan KDRT, dulu. Bagaimana cara saya untuk lepas dari trauma itu? Jika Anda mampu, datangi yang bersangkutan lalu katakan kalimat aku tidak suka. Sebut yang Anda tidak suka. Harus ketemu orangnya langsung. Kalau Anda mampu menemui langsung. Kalau Anda tidak mampu menemui langsung, sosok pelaku KDRT, mantan suami yang tertinggal di sini, yang sesaat sebelum mukulin itu masih tersimpan di sini, kepada yang inilah Anda perlu berdiskusi. Aku tidak suka kamu memukulku. Aku tidak suka kamu ngata-ngatain aku. Aku tidak suka mengingatmu. Tapi akhiri dengan hari ini aku memaafkanmu. Ini konsep yang bisa dilakukan secara mandiri, bahkan tanpa bantuan orang lain. Lalu orang-orang akan mulai bertanya, terus untuk apa ikut kegiatan yang judulnya grup hipnoterapi kalau cuma gitu doang? Nah, masalahnya adalah saya perlu memberikan klarifikasi. Ketika Anda melihat sosok si pelaku di kepala Anda, saat itu sebenarnya Anda sedang mengalami kondisi yang disebut dengan halusinasi positif. Melihat sesuatu yang tidak ada. Melihat sesuatu yang tidak ada, itu sudah bagian dari deep trance. Karena kalau Anda dihipnotis orang pun, nanti ujung-ujungnya adalah munculkan sosok yang kemarin mukulin Anda. Kan sama saja, kalau sosoknya sudah muncul, ngapain digituin? Buang waktu, bayar lagi, ya kan? Kalau bisa sendiri kan, selesaikan sendiri. Intinya sampaikan apa yang Anda tidak suka, lalu akhiri dengan aku memaafkanmu, sekarang pergi. Nah, urusan Anda nanti tidak mengampuni, laporkan polisi dan lain sebagainya, silahkan. Tapi Anda tidak akan lagi mengalami filter berlebihan untuk mendapatkan jodoh baru. Atau nggak difilter, dapat lagi yang
begitu lagi. Karena bawah sadarnya merasa belum selesai. Kalau sudah selesai enak. Kalau sudah selesai ya memang benar-benar berarti yang kemarin itu jelek, maka semua ciri-ciri yang mirip kemarin otomatis akan difilter khusus untuk pasangan. Tidak melebar ke teman pun difilter, tetangga pun difilter. Tidak akan jadi seperti itu. Itu memang orang-orang yang traumatis. Silahkan sampai di bagian pemaafan ini dulu. Jika ada pertanyaan, silahkan.